Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang beriman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan hidayah serta petunjuknya. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat inspiratif tentang perjalanan hijrah Rasulullah Muhammad SAW dan para pengikutnya ke Madinah. Dalam perjalanan penuh tantangan dan harapan ini, kita akan melihat bagaimana keteguhan iman dan semangat persatuan dapat mengubah nasib umat. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk memperjuangkan apa yang kita yakini, serta bagaimana dukungan antar sesama dapat menciptakan komunitas yang harmonis. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga setiap like dan subscribe yang kalian berikan menjadi amal yang terus mengalir hingga hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang banyak dan barokah kepada kalian semua. Ingatlah, kita tidak pernah tahu amal mana yang akan menolong kita di akhirat kelak. Mungkin saja amal yang tampak sepele bagi kita, namun memiliki dampak yang besar bagi orang lain dan membuka jalan untuk ibadah yang lebih baik. Mari kita juga doakan orang tua kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan kisah inspiratif ini. Di tengah gemerlap kehidupan Makkah, terdapat seorang pemuda yang dikenal karena kecerdasan dan pesonanya. Namanya adalah Mus'ab bin Umair. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam keluarga yang kaya raya, dikelilingi oleh kemewahan yang melimpah. Setiap langkahnya dilapisi dengan kebahagiaan dan kemudahan, hingga ia menjadi salah satu pemuda paling terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Namun, di balik semua kemewahan itu, Mus'ab memiliki jiwa yang berbeda. Ia selalu merindukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih bermakna daripada sekadar harta dan status. Ketika pesan Islam mulai menyebar, hatinya tergerak. Ia tertarik pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran yang mengajak umat manusia untuk percaya kepada satu Tuhan, memperlakukan sesama dengan adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Keputusan untuk memeluk Islam bukanlah langkah yang mudah bagi Mus'ab. Ia tahu betul konsekuensi yang akan dihadapinya. Kekayaan dan kemewahan yang selama ini ia nikmati akan sirna. Namun, di dalam hati, ia merasa bahwa keindahan ajaran Islam jauh lebih berharga daripada semua harta yang dimilikinya. Dengan tekad yang bulat, Mus'ab melepaskan semua atribut kemewahan yang melekat padanya dan mengubah jalannya menuju keyakinan yang baru. Mus'ab kemudian menjadi salah satu pengikut pertama yang setia kepada Rasulullah. Ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dan ancaman dari keluarganya sendiri. Namun, semua itu tidak membuatnya surut. Ia tetap berdiri teguh dengan keyakinannya dan berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat yang masih terikat pada tradisi jahiliyah. Dalam perjalanan hidupnya, Mus'ab menjadi teladan bagi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa kemewahan bukanlah segalanya, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari keimanan dan pengabdian kepada Allah. Dengan semangat yang tak kenal lelah, ia bersiap untuk menjalankan misi penting yang akan mengubah wajah Islam, yaitu menjadi duta Islam pertama yang diutus ke Yatsrib, atau yang kita kenal sekarang sebagai Madinah. Di sanalah, di tengah masyarakat yang masih buta akan cahaya Islam, Mus'ab bin Umair akan berjuang untuk menjadikan kota itu sebagai tujuan hijrah bagi Rasulullah dan para pengikut setia. Dengan ketenangan hati dan keyakinan yang mendalam, Mus'ab siap menghadapi segala rintangan demi menyebarkan ajaran yang ia cintai. Perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang harapan untuk membawa cahaya Islam ke dalam kehidupan banyak orang. Ketika Rasulullah SAW menyaksikan semakin berkembangnya ajaran Islam di Makkah, beliau menyadari perlunya sebuah langkah strategis untuk menyebarkan pesan ini lebih luas lagi. Dalam konteks ini, beliau memutuskan untuk mengutus seorang duta yang dapat membawa cahaya Islam ke tempat yang baru.
Pilihan beliau jatuh kepada Mus'ab bin Umair, pemuda cerdas dan berkarisma yang telah membuktikan komitmennya kepada ajaran Islam. Sebagai duta Islam pertama, Mus'ab diangkat dengan tanggung jawab yang sangat besar. Ia diutus untuk menuju Yatsrib, kota yang kelak akan dikenal sebagai Madinah, tempat di mana Islam akan berkembang pesat. Sebelumnya, Mus'ab telah berpengalaman dalam menghadapi tantangan dan penolakan. Kini, ia harus menghadapi masyarakat Yatsrib yang masih menganut tradisi jahiliyah dan terikat pada keyakinan leluhur mereka. Perjalanan ke Yatsrib bukanlah perjalanan biasa. Mus'ab harus melangkah ke sebuah kota yang asing, di mana ia tidak mengenal banyak orang dan di mana banyak pemuka suku masih skeptis terhadap ajaran yang dibawanya. Namun, dengan keyakinan yang kuat, ia berangkat dengan semangat dan harapan. Dalam benaknya, ia membawa misi mulia untuk menyebarkan ajaran agama yang penuh kasih dan kedamaian. Setibanya di Yatsrib, Mus'ab segera menyadari tantangan yang harus dihadapinya. Masyarakat di kota tersebut terbagi dalam berbagai suku dan kabilah, masing-masing dengan tradisi dan kepercayaan yang kuat. Namun, Mus'ab tidak gentar. Ia mulai berinteraksi dengan berbagai kalangan, dari kaum budak hingga rakyat miskin, menjelaskan dengan lembut ajaran Islam dan nilai-nilai kesetaraan yang ditawarkannya. Mus'ab menggunakan pendekatan yang bijaksana. Ia tidak memaksa, melainkan mengajak masyarakat untuk mendengarkan dan memahami. Dengan suara yang penuh kelembutan, ia memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, membawakan pesan-pesan moral yang membuat hati setiap pendengar bergetar. Ia tahu bahwa perubahan tidak dapat dipaksakan, melainkan harus tumbuh dari dalam hati setiap individu. Keberanian dan keikhlasan Mus'ab dalam menyebarkan Islam mulai membuahkan hasil. Semangatnya yang tak kenal lelah menarik perhatian banyak orang, termasuk para pemuka suku. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengajak beberapa dari mereka untuk memeluk Islam. Masyarakat Madinah mulai membuka hati dan pikiran mereka terhadap ajaran yang selama ini asing bagi mereka. Dengan segala upaya dan dedikasinya, Mus'ab bin Umair tidak hanya menjadi duta Islam, tetapi juga pelita harapan bagi penduduk Yatsrib. Ia mengubah pandangan mereka tentang Islam, menjadikan ajaran tersebut sebagai cahaya yang menerangi kegelapan. Dalam perjalanannya, Mus'ab tidak hanya membawa pesan, tetapi juga menciptakan hubungan persaudaraan yang kokoh di antara sesama Muslim, yang kelak akan menjadi pondasi kuat bagi umat Islam di Madinah. Dengan langkah yang mantap, Mus'ab bin Umair menapaki jalan yang penuh tantangan ini, dan setiap langkahnya adalah harapan baru bagi masa depan Islam di kota yang kelak akan menjadi tempat hijrah bagi Rasulullah dan para pengikutnya. Setelah sampai di Yatsrib, yang kelak akan dikenal sebagai Madinah, Mus'ab bin Umair dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Masyarakat kota ini, meskipun memiliki tradisi dan sejarah yang kaya, masih terperangkap dalam praktik jahiliyah. Mereka mengagungkan ajaran leluhur dan terikat pada kepercayaan yang telah ada selama berabad-abad. Dalam pikiran mereka, ajaran baru yang dibawa oleh Mus'ab dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang telah mereka bangun. Mus'ab menyadari bahwa untuk membawa perubahan, ia harus mampu meruntuhkan tembok ketidakpahaman dan ketakutan yang menghalangi masyarakat untuk menerima Islam. Ia tidak hanya berhadapan dengan orang-orang biasa, tetapi juga dengan pemuka suku dan bangsawan yang memiliki pengaruh besar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan suara di tengah komunitas, dan penolakan mereka terhadap ajaran Islam dapat menggagalkan misi yang diemban Mus'ab. Di tengah tantangan ini, Mus'ab berusaha untuk memahami karakteristik masyarakat Madinah. Ia mulai berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, mengunjungi bazar, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Dalam setiap pertemuan, ia berusaha menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang membawa kedamaian, persatuan, dan kesetaraan. Ia menekankan bahwa dalam Islam, setiap individu dihargai, tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Namun, meskipun usaha Mus'ab sangat tulus, ia tidak luput dari penolakan dan cemoohan.
Banyak orang yang skeptis dan menganggapnya sebagai pemuda yang terpengaruh oleh ajaran asing. Mereka menganggap bahwa ajaran baru ini hanya akan memecah belah persatuan masyarakat yang telah terjalin. Dalam situasi ini, Mus'ab menghadapi tantangan mental yang besar. Ia harus tetap tegar dan percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan akan membawa hasil, meskipun tidak instan. Satu hal yang menjadi sumber kekuatannya adalah keyakinan bahwa Allah bersamanya. Mus'ab terus berdoa dan memohon petunjuk agar dapat menembus hati setiap orang yang ia temui. Ia tahu bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan. Ia harus membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan masyarakat. Secara perlahan, ia mulai menarik perhatian beberapa tokoh kunci di Madinah, termasuk As'ad bin Zurarah, yang kemudian menjadi salah satu sahabat terdekatnya. Dengan dukungan As'ad dan beberapa pengikut awal, Mus'ab merintis langkah-langkah dakwah yang lebih terstruktur. Mereka mulai mengadakan pertemuan di rumah-rumah, membagikan ajaran Islam dengan cara yang lebih intim dan personal. Mus'ab memahami bahwa untuk mengubah pandangan masyarakat, ia harus menunjukkan contoh nyata dari ajaran yang ia bawa. Dengan penuh kesabaran, ia mengajarkan nilai-nilai Islam, mengajak masyarakat untuk saling menghormati dan membantu satu sama lain. Ia ingin menunjukkan bahwa Islam bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi semua. Dalam menghadapi segala tantangan yang ada, Mus'ab bin Umair tidak pernah menyerah. Ia adalah sosok yang teguh dan berani, menjadi simbol harapan bagi masyarakat Madinah. Dengan keberanian dan ketulusan hatinya, ia terus-menerus berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam, mengubah pandangan masyarakat yang skeptis menjadi penerimaan yang tulus. Setiap langkah yang diambilnya adalah upaya untuk mengubah Madinah menjadi tempat yang penuh dengan cahaya dan kasih sayang. Tempat di mana ajaran Islam bisa tumbuh dan berkembang. Di tengah perjalanan dakwah yang penuh tantangan di Madinah, Mus'ab bin Umair tidak berjalan sendirian. Ia menemukan sosok penting yang akan menjadi mitra dan pendukungnya, As'ad bin Zurarah. As'ad adalah seorang pemuda yang memiliki kedudukan terhormat di kalangan suku Bani Khazraj, salah satu kabilah besar di Madinah. Meskipun ia berasal dari latar belakang yang kuat, hatinya terbuka untuk menerima ajaran baru yang dibawa oleh Mus'ab. Pertemuan pertama mereka adalah momen yang menentukan. As'ad, yang telah mendengar kabar tentang kedatangan Mus'ab, merasa terdorong untuk menemui pemuda itu. Ia ingin memahami lebih jauh tentang ajaran yang tengah berkembang di kalangan masyarakatnya. Saat mereka bertemu, ada keakraban yang segera terjalin antara keduanya. Mus'ab dengan tulus menjelaskan tentang Islam, nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang yang terkandung dalam ajaran tersebut. As'ad terpesona oleh keindahan ajaran Islam yang disampaikan oleh Mus'ab. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya, sesuatu yang selama ini ia cari. Dengan penuh semangat, As'ad mengungkapkan hasratnya untuk mendukung Mus'ab dalam menyebarkan Islam. Ia tahu bahwa pengaruhnya di kalangan sukunya bisa menjadi kunci untuk membawa perubahan yang lebih besar di Madinah. Dengan dukungan As'ad, Mus'ab mulai merencanakan strategi dakwah yang lebih efektif. Mereka bersama-sama mengunjungi rumah-rumah dan tempat-tempat pertemuan, mengundang orang-orang untuk mendengar pesan Islam. As'ad, sebagai seorang tokoh terkemuka, memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ia memperkenalkan Mus'ab kepada kerabat dan sahabatnya, menjelaskan bahwa ajaran yang dibawa bukanlah ancaman, melainkan sebuah pesan cinta dan kedamaian. Mus'ab dan As'ad mulai mengembangkan jaringan pendukung di Madinah. Mereka mengajak orang-orang yang tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut, termasuk budak, pekerja, dan mereka yang merasa terpinggirkan. Dalam setiap pertemuan, Mus'ab selalu menekankan pentingnya persatuan dan saling menghormati. Ia ingin agar masyarakat Madinah melihat Islam sebagai jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan. Dukungan As'ad bin Zurarah tidak hanya meningkatkan semangat Mus'ab, tetapi juga memberikan legitimasi bagi ajaran Islam di mata masyarakat. Perlahan, semakin banyak orang yang tertarik untuk mendengarkan dan memahami. Keberanian dan ketulusan As'ad dalam mendukung Mus'ab menjadi contoh bagi yang lain.
Menginspirasi mereka untuk berani mengambil langkah yang sama. Melalui kerja sama yang erat ini, Mus'ab dan As'ad menanamkan benih-benih Islam di tengah masyarakat Madinah. Mereka menghadapi penolakan dan skeptisisme, tetapi dengan ketekunan dan keyakinan, mereka terus melangkah. Bersama, mereka membangun fondasi yang kuat untuk menyebarkan ajaran Islam, mengubah pandangan masyarakat yang awalnya tertutup menjadi terbuka dan menerima. Dukungan As'ad bin Zurarah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam misi Mus'ab. Dengan keberanian dan semangat persahabatan, mereka berdua menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya tentang menyebarkan ajaran, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling mendukung demi terciptanya masyarakat yang lebih baik. Dalam perjalanan ini, mereka tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih cerah bagi seluruh penduduk Madinah. Dalam usaha Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah untuk menyebarkan ajaran Islam, mereka berusaha menjangkau lebih banyak masyarakat Madinah. Suatu hari, mereka memutuskan untuk mengunjungi perkampungan Bani Abdul Ashhal, sebuah kabilah besar yang memiliki pengaruh signifikan di kota tersebut. Dalam perjalanan ini, keduanya berharap dapat memperluas jangkauan dakwah mereka dan menarik perhatian lebih banyak orang untuk mengenal ajaran Islam. Saat mereka tiba di perkampungan Bani Abdul Ashhal, kabar tentang kedatangan mereka segera menyebar. Namun, tidak semua orang menyambut mereka dengan baik. Di antara yang merasa terancam oleh kehadiran Mus'ab dan As'ad adalah Usaid bin Hudair, seorang tokoh terkemuka dari kabilah Bani Ashhal. Ketika mendengar bahwa ada dua pemuda yang datang untuk menyebarkan ajaran yang dianggapnya asing, Usaid merasa marah dan tidak senang. Dengan tombak di tangan, Usaid bergegas menuju tempat di mana Mus'ab dan As'ad berada. Ia datang dengan niat untuk mengusir mereka dan mempertahankan tradisi yang selama ini dianut oleh kaumnya. Dalam perjalanan menuju mereka, ia mengumpulkan kemarahan dan ketidakpuasan, bertekad untuk menunjukkan bahwa ajaran baru ini tidak akan diterima di kalangan masyarakatnya. Namun, saat tiba di hadapan Mus'ab dan As'ad, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dengan penuh ketenangan, Mus'ab menyambut Usaid dan mengajaknya untuk duduk dan mendengarkan apa yang mereka bawa. Mus'ab, dengan penuh percaya diri, menawarkan kesempatan kepada Usaid untuk mendengarkan ajaran yang mereka serukan. Maukah engkau duduk untuk mendengarkan ajaran yang kami bawa? Jika engkau setuju, maka engkau bisa menerima ajaran ini. Dan jika tidak, kami tidak akan memaksamu, kata Mus'ab dengan lembut. Usaid yang awalnya marah, merasa terkejut oleh ketenangan dan kesantunan Mus'ab. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab, "Baiklah, aku akan duduk di sini mendengarkan penjelasan kalian." Dengan keputusan itu, Usaid meletakkan tombaknya dan mengambil tempat di dekat mereka. Mus'ab kemudian menjelaskan dengan penuh ketulusan tentang ajaran Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran, dan pesan-pesan moral yang mengajak umat manusia untuk hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Suara lembut dan penuh penghayatan, Mus'ab membuat hati Usaid bergetar. Ia merasakan keindahan dan kedamaian yang ditawarkan oleh ajaran ini, sesuatu yang selama ini ia cari. Setelah mendengar penjelasan Mus'ab, Usaid merasa tergerak. "Sungguh indah ajaran kalian," ujarnya dengan tulus. "Bagaimana cara aku bisa masuk ke dalam agama yang indah ini?" Mus'ab pun menjawab dengan sabar, "Mandilah, bersihkan badan dan pakaianmu. Kemudian bacalah 2 kalimat syahadat dan dirikanlah salat." Dengan semangat baru, Usaid mengikuti apa yang diajarkan oleh Mus'ab. Ia melakukan apa yang diperintahkan dan menjalankan 2 rakaat salat. Ketenangan dan kebahagiaan menyelimuti hatinya setelah ia menerima ajaran Islam. Setelah itu, Usaid bertekad untuk mengajak teman-temannya dan tokoh-tokoh lain di kabilahnya untuk mendengarkan pesan yang sama. Usaid pun segera bergegas menemui Sa'ad bin Mu'adz, seorang tokoh penting lainnya dari Bani Ashhal, untuk memberitahukan tentang perubahan yang telah terjadi dalam dirinya. Dengan wajah berseri-seri, ia menceritakan kepada Sa'ad tentang ajaran yang disampaikan oleh Mus'ab
dan bagaimana ia merasa terinspirasi untuk menerima Islam. Pertemuan ini menjadi titik balik yang signifikan dalam perjalanan dakwah Mus'ab dan As'ad. Dari satu pertemuan yang awalnya penuh ketegangan, lahir seorang penganut baru yang akan menjadi jembatan bagi ajaran Islam untuk menyebar lebih luas di kalangan masyarakat Madinah. Keberanian Mus'ab untuk menghadapi skeptisisme dan penolakan, serta ketulusan hatinya dalam menyampaikan pesan Islam, mulai membuahkan hasil yang nyata. Ini adalah langkah awal dari sebuah perubahan besar yang akan mengubah wajah Madinah selamanya. Setelah pertemuan yang mengubah hidupnya dengan Mus'ab bin Umair, Usaid bin Hudhair kembali ke komunitasnya dengan semangat baru yang membara. Dalam benaknya, ia menyimpan harapan untuk membawa perubahan yang lebih besar di kalangan rakyatnya. Usaid merasa bahwa apa yang ia terima bukan hanya sekadar ajaran agama, tetapi juga sebuah cara hidup yang dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua orang. Dengan hati yang penuh keyakinan, Usaid segera mencari Sa'ad bin Mu'adz, salah satu tokoh terkemuka di kabilah Bani Ashhal. Usaid tahu bahwa Sa'ad adalah sosok yang memiliki pengaruh besar, dan jika ia berhasil meyakinkannya, maka banyak anggota kabilah lainnya akan mengikuti jejaknya. Rasa antusiasme dan semangat untuk berbagi membuat Usaid tidak sabar untuk menceritakan pengalamannya. Saat bertemu dengan Sa'ad, wajah Usaid berseri-seri. "Sa'ad," katanya dengan bersemangat, "aku baru saja mendengarkan ajaran dari dua pemuda, Mus'ab dan As'ad. Ajaran mereka sangat indah dan penuh kedamaian. Aku telah memeluk Islam, dan aku yakin jika kamu juga bergabung, seluruh kabilah kita akan mengikutimu." Namun, Sa'ad yang awalnya skeptis, merasa bingung dan bertanya-tanya, "Apa yang membuatmu begitu yakin dengan ajaran mereka? Bukankah kita sudah memiliki tradisi dan kepercayaan yang telah ada sejak lama?" Usaid, dengan penuh keyakinan, menjelaskan bagaimana ajaran Islam menekankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Ia berbagi tentang bagaimana Mus'ab menjelaskan pentingnya saling menghormati dan mencintai sesama manusia. Setelah mendengar penjelasan Usaid, rasa ingin tahunya mulai tumbuh. Sa'ad pun setuju untuk menemui Mus'ab dan As'ad untuk mendengarkan langsung ajaran yang telah mengubah hati Usaid. "Baiklah," kata Sa'ad, "aku akan pergi menemui mereka. Jika ajaran ini benar-benar baik, maka aku akan mempertimbangkan untuk mengikuti jejakmu." Ketika Sa'ad bertemu dengan Mus'ab, suasana awalnya tegang. Sa'ad datang dengan sikap skeptis, mempertanyakan segala sesuatu yang disampaikan oleh Mus'ab. Namun, seperti yang dilakukan kepada Usaid, Mus'ab dengan tenang dan sabar mulai menjelaskan tentang Islam. Ia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang lembut, membuat Sa'ad terkesan dengan keindahan dan kedamaian yang terkandung di dalamnya. Setelah mendengarkan dengan seksama, hati Sa'ad mulai berubah. Ia menyadari bahwa ajaran ini menawarkan sesuatu yang lebih, sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi kaumnya. "Sungguh indah ajaran kalian," kata Sa'ad setelah mendengarkan penjelasan Mus'ab. "Lantas, bagaimana cara aku bisa memasuki agama ini?" Mus'ab dengan penuh kasih menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memeluk Islam. Sa'ad mengikuti petunjuk itu, melakukan mandi bersih, membaca 2 kalimat syahadat, dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Perasaan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Dengan langkah mantap, Sa'ad bersyukur atas keputusan yang ia ambil. Setelah itu, Sa'ad kembali ke komunitasnya dengan wajah berseri-seri. Ia mengumpulkan semua anggota kabilah Bani Ashhal dan mengumumkan, "Wahai kaum Bani Ashhal, bagaimana kedudukanku di mata kalian?" Mereka menjawab dengan penuh kekaguman, "Engkau adalah pemimpin kami, panutan kami." Dengan kebanggaan yang mendalam, Sa'ad menegaskan, "Mulai sekarang, haram bagiku berhubungan dengan kalian, sampai kalian seluruhnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Kata-kata ini menggema dalam hati setiap anggota kabilah, memicu rasa ingin tahu dan semangat untuk mengenal lebih jauh tentang Islam. Sejak saat itu, banyak anggota kabilah Bani Ashhal mulai mengikuti jejak Sa'ad dan Usaid.
Dengan dukungan dua tokoh yang mereka kagumi, ajaran Islam mulai diterima dengan baik. Transformasi Usaid bin Hudayr dari seorang skeptis menjadi seorang penganut setia, serta peran Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin yang menunjukkan jalan, menjadi tonggak penting dalam penyebaran Islam di Madinah. Kisah ini menggambarkan bagaimana satu pertemuan dapat mengubah arah hidup seseorang, dan bagaimana kehangatan hati serta ketulusan dalam berbagi ajaran dapat mempengaruhi banyak orang. Dengan semangat dan keberanian, Usaid dan Sa'ad bersama Mus'ab menciptakan gelombang perubahan yang akan mengubah wajah Madinah selamanya. Ketika Usaid bin Hudayr kembali dari pertemuannya yang mengubah hidup dengan Mus'ab bin Umair, ia merasa yakin bahwa langkah berikutnya adalah mendekati Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad adalah salah satu pemuka terkemuka dari kabilah Bani Ashhal, dan pengaruhnya yang besar bisa menjadi kunci dalam menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat Madinah. Usaid tahu bahwa jika Sa'ad dapat diyakinkan untuk menerima Islam, banyak anggota kabilah lainnya akan mengikuti jejaknya. Namun, untuk mencapai itu, Usaid harus menghadapi tantangan besar. Sa'ad, yang dikenal memiliki karakter kuat dan pendirian yang teguh, tidak akan mudah terpengaruh. Beberapa waktu sebelumnya, Sa'ad telah menunjukkan ketidakpuasan terhadap ajaran-ajaran baru yang dianggapnya mengancam tradisi dan kepercayaan yang telah ada. Usaid pun merasa cemas, tetapi ia tidak gentar, karena ia tahu bahwa apa yang dibawa oleh Mus'ab adalah kebenaran. Usaid akhirnya berhasil menemui Sa'ad, dan saat itu, Sa'ad datang dengan sikap yang penuh kemarahan. Ia merasa bahwa kedatangan Mus'ab dan As'ad merupakan sebuah provokasi terhadap kabilah mereka. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Apakah kalian ingin mengepung kabilah kami dengan ajaran yang kami benci? Tanyanya dengan nada menantang. Melihat kemarahan Sa'ad, Usaid berusaha untuk menenangkan situasi. Sa'ad, aku baru saja mendengarkan ajaran dari Mus'ab dan As'ad. Mereka membawa pesan yang penuh kedamaian dan keadilan. Aku telah memeluk Islam, dan aku yakin jika engkau juga melakukannya, banyak orang akan mengikuti. Namun, Sa'ad tetap bersikeras. Aku tidak akan membiarkan ajaran asing ini merusak tatanan yang telah ada di antara kami, serunya. Dalam keadaan penuh emosi, Sa'ad mengangkat tombaknya, bersiap untuk menghadapi kedua duta Islam itu. Saat itu, suasana semakin tegang dan ketidakpastian menyelimuti pertemuan tersebut. Dengan keberanian yang luar biasa, Mus'ab bin Umair melangkah maju. Ia tidak menunjukkan rasa takut, meskipun ia tahu bahwa nasibnya mungkin berada di ujung tombak Sa'ad. Dengan ketenangan yang menakjubkan, Mus'ab berkata, "Maukah engkau duduk untuk mendengarkan ajaran yang kami serukan? Sekiranya engkau rela dengan ajaran kami, niscaya engkau dapat menerimanya. Dan jika engkau tidak suka, kami tidak akan memaksamu." Kata-kata Mus'ab yang diucapkan dengan penuh kasih mengejutkan Sa'ad. Dalam hatinya, ia merasa tergerak dan kemarahan yang semula membara mulai mereda. Ia menurunkan tombaknya, mengikatnya di pinggang, dan berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkan apa yang kalian sampaikan." Mus'ab melihat kesempatan ini sebagai momen yang sangat berharga. Ia mulai menjelaskan ajaran Islam dengan lembut, mengungkapkan keindahan nilai-nilai yang terkandung dalam agama tersebut. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu, menyampaikan pesan-pesan tentang kasih sayang, keadilan, dan persatuan. Seiring Mus'ab berbicara, wajah Sa'ad mulai berubah. Dari yang awalnya penuh kemarahan, kini berubah menjadi rasa penasaran dan ketertarikan. Mendengar penjelasan Mus'ab, Sa'ad merasa hatinya bergetar. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Sungguh, ajaran kalian sangat indah," ujarnya perlahan. "Bagaimana cara aku bisa masuk ke dalam agama yang mulia ini?" Mus'ab dengan senang hati menjelaskan langkah-langkah untuk memeluk Islam. Sa'ad mengikuti petunjuknya dengan penuh keyakinan. Dalam sekejap, Sa'ad bin Mu'adz yang dulunya skeptis kini menjadi penganut setia Islam, bersedia untuk memimpin kaumnya menuju jalan yang lebih baik. Transformasi Sa'ad dari seorang penentang menjadi pendukung Islam
merupakan momen yang sangat krusial. Dengan keputusan yang diambilnya, Sa'ad tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga mempengaruhi banyak orang di sekitarnya. Ia bertekad untuk menyebarkan ajaran yang baru ia peluk ke seluruh kalangan masyarakat Bani Ashhal. Konfrontasi awal yang penuh ketegangan ini menjadi titik balik dalam dakwah di Madinah. Dari satu pertemuan yang tampaknya akan berakhir dengan konflik, lahir sebuah persahabatan yang kuat dan kerjasama yang kokoh untuk menyebarkan pesan Islam. Keberanian Mus'ab dan kesediaan Sa'ad untuk mendengarkan menjadi teladan bagi kita semua, bahwa dialog dan ketenangan dapat mengubah hati dan menghapuskan kebencian. Kini, bersama-sama, mereka bertekad untuk membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru Madinah. Setelah Sa'ad bin Mu'adz menerima Islam dan bersedia mendukung Mus'ab bin Umair, momentum penyebaran ajaran Islam di Madinah semakin menguat. Dengan dua tokoh berpengaruh ini, Usaid dan Sa'ad, di sisi Mus'ab, mereka mulai merancang strategi dakwah yang lebih terorganisir. Mereka menyadari bahwa untuk membawa perubahan yang signifikan, mereka perlu melibatkan lebih banyak orang dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Dari hari ke hari, ketiga pemuda ini bekerja tanpa lelah, mengunjungi setiap sudut Madinah. Mereka mengadakan pertemuan di rumah-rumah, mengundang orang-orang untuk mendengarkan ajaran Islam, dan membagikan kitab suci Al-Quran. Dalam setiap pertemuan, Mus'ab dengan sabar menjelaskan ajaran tentang monoteisme, keadilan sosial, dan pentingnya saling menghormati antar sesama. Ia mendorong masyarakat untuk melihat Islam sebagai jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kehadiran Mus'ab di Madinah tidak hanya mengubah pikiran, tetapi juga hati para penduduk. Dengan karisma dan ketulusan hatinya, ia berhasil menarik perhatian banyak orang. Masyarakat yang awalnya skeptis, perlahan mulai membuka diri. Beberapa dari mereka, yang sebelumnya tidak tertarik pada ajaran baru, merasa terinspirasi oleh ketulusan dan semangat juang Mus'ab dan para pengikutnya. Di antara mereka yang tertarik adalah wanita-wanita dan kaum budak yang merasa terpinggirkan. Mereka menemukan harapan baru dalam ajaran Islam yang mengajarkan kesetaraan dan kebebasan. Mus'ab memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan betapa Islam menghargai setiap individu tanpa memandang status sosial. Ia mendorong mereka untuk bersuara dan mengambil bagian dalam komunitas yang baru ini. Satu persatu, lebih banyak orang di Madinah mulai memeluk Islam. Dari kalangan pemuda hingga orang dewasa, dari kalangan bangsawan hingga rakyat biasa, mereka semua berbondong-bondong untuk mendengarkan ajaran yang dibawa oleh Mus'ab. Dalam suasana yang penuh harapan itu, mereka merasakan ikatan persaudaraan yang kuat, terlepas dari latar belakang yang berbeda. Mus'ab dan timnya juga mengadakan acara-acara yang mempromosikan nilai-nilai Islam, seperti persatuan dan tolong-menolong. Mereka menyelenggarakan sesi-sesi diskusi di masjid yang baru dibangun, di mana umat Islam berkumpul untuk belajar dan berbagi pengalaman. Suasana tersebut menjadi sarana penguatan iman dan pengetahuan bagi setiap individu yang hadir. Dalam perjalanan waktu, Madinah mulai berubah menjadi pusat pertumbuhan Islam. Masyarakat yang dahulu terpecah belah kini mulai bersatu dalam satu ikatan keimanan. Mereka berkomitmen untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain, menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Selain itu, Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin kabilah juga mulai mengajak tokoh-tokoh lain di Madinah untuk bergabung. Ia berusaha meyakinkan teman-teman dan sahabatnya bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan mengajarkan nilai-nilai mulia. Dengan pengaruh yang ia miliki, semakin banyak orang yang tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang Islam. Kehadiran Mus'ab bin Umair di Madinah bukan hanya tentang menyebarkan ajaran, tetapi juga tentang membangun komunitas yang saling mendukung. Ia menciptakan suasana di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Penyebaran Islam di Madinah bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan transformasi sosial yang mengubah cara hidup masyarakat. Semangat dakwah yang dipimpin oleh Mus'ab, Usaid, dan Sa'ad terus membara. Mereka tidak hanya melihat Madinah sebagai tempat untuk menyebarkan Islam,
tetapi sebagai rumah di mana nilai-nilai Islam dapat tumbuh dan berkembang. Dengan kerja keras dan kesabaran, mereka meletakkan fondasi yang kuat bagi generasi mendatang, memastikan bahwa cahaya Islam akan terus bersinar di kota ini untuk waktu yang lama. Penyebaran Islam di Madinah adalah kisah tentang keberanian, persahabatan, dan pengabdian. Ini adalah perjalanan yang menunjukkan bahwa dengan tekad dan cinta, perubahan dapat terjadi dan harapan dapat dihidupkan kembali di tengah masyarakat. Bersama-sama, mereka menciptakan masa depan yang penuh dengan cahaya dan kasih sayang, sebuah Madinah yang akan selalu dikenang sebagai pusat pertumbuhan dan penyebaran Islam. Setelah penyebaran Islam di Madinah mencapai momentum yang signifikan, para pengikut Islam di kota tersebut merasa perlu untuk mengadakan pertemuan yang lebih besar dan terorganisir. Pertemuan ini diharapkan dapat mengukuhkan komitmen mereka terhadap ajaran Islam dan memperkuat hubungan mereka dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mereka merencanakan sebuah pertemuan akbar di Aqabah, sebuah tempat yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin yang diakui di kalangan masyarakat Madinah, memainkan peran penting dalam mengatur pertemuan ini. Mereka mulai mengajak para pengikut dan pemuka kabilah untuk hadir, menjelaskan bahwa pertemuan ini adalah kesempatan berharga untuk bertemu langsung dengan Nabi dan mendengarkan ajaran serta petunjuknya. Rasa antusiasme menyelimuti masyarakat Madinah, dan banyak yang bersedia untuk melakukan perjalanan menuju Aqabah. Pada malam yang telah ditentukan, sekelompok besar kaum muslim dari Madinah berkumpul di Aqabah. Mereka datang dengan semangat dan harapan yang tinggi, siap untuk memperkuat ikatan iman di antara mereka. Saat para pengikut Islam berkumpul, suasana dipenuhi dengan perasaan kekeluargaan dan persatuan yang kuat. Mereka semua berharap agar pertemuan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan mereka sebagai umat muslim. Ketika Rasulullah Muhammad SAW tiba di Aqabah, suasana semakin meriah. Kehadirannya membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi semua yang hadir. Para pengikutnya langsung mengelilinginya, menantikan untuk mendengar petuah dan arahan dari sang Nabi. Rasulullah dengan penuh kasih menyapa mereka, mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran mereka dan komitmen yang telah mereka tunjukkan terhadap Islam. Dalam pertemuan tersebut, Rasulullah menyampaikan pesan-pesan penting tentang ajaran Islam, serta nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang oleh setiap muslim. Ia menjelaskan tentang pentingnya persatuan, saling menghormati, dan menjalin hubungan yang baik di antara sesama. Para hadirin mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Nabi mereka. Setelah menyampaikan pesan-pesan tersebut, Rasulullah mengajak para pengikutnya untuk mengikrarkan baiat, sebuah pernyataan kesetiaan dan komitmen kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam suasana yang penuh haru, mereka mengangkat tangan dan mengucapkan janji setia, bersedia untuk berjuang demi agama yang mereka cintai. Baiat ini menjadi momen bersejarah yang menandai lahirnya ikatan yang kuat antara umat Islam di Madinah dan Rasulullah. Setelah pertemuan tersebut, para pengikut Islam di Madinah merasa lebih bersemangat untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka kembali ke rumah mereka dengan tekad yang bulat, siap untuk mengajak keluarga dan sahabat mereka untuk mengenal lebih jauh tentang Islam. Pertemuan di Aqabah bukan hanya menjadi sebuah acara, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan dakwah di Madinah. Dari peristiwa ini, semakin banyak orang yang tertarik untuk memeluk Islam, dan komunitas Muslim di Madinah terus berkembang. Para pengikut yang telah berjanji setia mulai mengorganisir diri mereka, membantu satu sama lain dalam menjalani ajaran Islam, dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling mendukung. Aqabah menjadi saksi bisu dari komitmen yang diikrarkan oleh para pengikut Rasulullah. Momen ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan membawa umat Islam menuju pembentukan sebuah negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Dengan komitmen yang kuat dan semangat yang membara, mereka siap menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Bersatu dalam satu ikatan iman
yang akan mengubah sejarah selamanya. Peristiwa di Aqabah bukan hanya sekadar pertemuan, tetapi juga merupakan simbol harapan dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik bagi umat Islam. Ini adalah langkah awal yang mengantarkan mereka menuju perubahan besar yang akan datang, membuktikan bahwa dengan iman dan persatuan, segala sesuatu mungkin dicapai. Setelah pertemuan akbar di Aqabah, perjalanan dakwah Islam di Madinah semakin menguat. Dengan komitmen yang telah diikrarkan, para pengikut Rasulullah Muhammad SAW mulai bersatu dan bekerja sama untuk menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat mereka. Namun, tantangan baru mulai muncul dari Makkah, di mana kaum Quraisy yang masih menolak dan menganggap Islam sebagai ancaman terhadap tradisi dan kekuasaan mereka. Kaum Quraisy yang telah lama berkuasa di Makkah merasa terancam oleh pertumbuhan komunitas Muslim di Madinah. Mereka melihat bahwa banyak orang dari berbagai kabilah mulai beralih ke Islam, dan hal ini dianggap sebagai sebuah ancaman serius terhadap tatanan sosial dan ekonomi yang telah ada. Oleh karena itu, mereka merencanakan langkah-langkah untuk menindaklanjuti pertumbuhan Islam di Madinah dan menciptakan ketidakstabilan di kalangan pengikut Nabi. Di tengah ketegangan ini, Rasulullah dan para pengikutnya di Madinah menyadari bahwa mereka perlu mendapatkan persetujuan dari kaum Quraisy untuk memperkuat posisi mereka. Untuk itu, mereka memutuskan untuk mengirimkan utusan ke Makkah, mengajak pemuka Quraisy untuk mendengarkan pesan dan niat baik umat Islam. Salah satu utusan yang dipilih adalah Mus'ab bin Umair, yang telah terbukti menjadi duta yang handal dan mampu menjelaskan ajaran Islam dengan baik. Mus'ab berangkat ke Makkah dengan penuh harapan, meskipun ia tahu tantangan yang akan dihadapinya. Setibanya di Makkah, ia langsung menemui para pemuka Quraisy, termasuk Abu Sufyan dan Utbah bin Rabi'ah. Dengan sikap tenang dan percaya diri, Mus'ab mulai menjelaskan tentang perkembangan Islam di Madinah dan bagaimana umat Islam berkomitmen untuk hidup dalam damai dan saling menghormati. Namun, kaum Quraisy tidak menerima dengan baik tawaran ini. Mereka menanggapi dengan skeptis dan penuh kemarahan, merasa bahwa ajaran baru ini akan menghancurkan tradisi dan kepercayaan yang telah ada selama berabad-abad. Abu Sufyan dengan tegas menolak untuk menerima ajakan Mus'ab dan memperingatkan agar umat Islam tidak mengganggu tatanan yang ada. Mus'ab, meskipun dihadapkan pada penolakan, tidak menyerah. Ia berusaha menjelaskan bahwa tujuan mereka bukanlah untuk memecah belah, tetapi untuk membawa kebaikan bagi semua. Ia menekankan bahwa Islam tidak mengajarkan permusuhan, melainkan persatuan dan kasih sayang antar sesama. Namun, kata-katanya hanya menghasilkan ejekan dan penolakan dari kaum Quraisy. Sadar bahwa upaya diplomasi ini tidak membuahkan hasil, Mus'ab kembali ke Madinah dengan tangan kosong. Ia melaporkan kepada Rasulullah dan para pengikutnya tentang reaksi kaum Quraisy yang menolak. Meskipun situasi tampak sulit, semangat para pengikut Islam tidak pudar. Mereka tahu bahwa meskipun mendapatkan penolakan dari Makkah, mereka harus tetap berpegang pada keyakinan dan melanjutkan perjuangan mereka. Selama waktu berikutnya, ketegangan semakin meningkat antara kaum Quraisy dan umat Islam. Kaum Quraisy mulai mengambil langkah-langkah lebih agresif untuk menghentikan penyebaran Islam, termasuk mengancam para pengikut Nabi yang tinggal di Makkah. Namun, umat Islam di Madinah semakin solid, bersatu dalam iman dan komitmen mereka untuk membangun komunitas yang berlandaskan ajaran Islam. Persetujuan dari kaum Quraisy tidak pernah didapat, tetapi hal ini justru memperkuat tekad umat Islam di Madinah. Mereka menyadari bahwa mereka harus bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar di depan dan bersatu untuk melindungi komunitas mereka. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka bertekad untuk terus menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai, sambil tetap waspada terhadap ancaman yang mungkin datang dari Makkah. Narasi ini menggambarkan bagaimana penolakan dari kaum Quraisy justru memicu semangat juang yang lebih besar di kalangan umat Islam. Meskipun rintangan terus menghadang, keyakinan dan solidaritas mereka menjadi sumber kekuatan yang tak tergoyahkan. Dalam perjalanan ini,
Mereka belajar bahwa perjuangan untuk kebenaran tidak selalu mudah, tetapi dengan iman dan persatuan, mereka dapat menghadapi segala tantangan yang ada. Hijrah ke Madinah menandai babak baru dalam sejarah Islam dan perjalanan Rasulullah Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Setelah menghadapi berbagai penindasan dan ancaman dari kaum Quraisy di Makkah, mereka menyadari bahwa untuk melanjutkan perjuangan dan menyebarkan ajaran Islam, mereka perlu meninggalkan kota kelahiran mereka. Momen ini bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi juga langkah strategis untuk membangun komunitas yang lebih aman dan damai. Proses hijrah dimulai dengan perencanaan yang matang. Rasulullah dan para sahabatnya harus bergerak dengan hati-hati, mengingat banyaknya risiko yang mengintai di sepanjang perjalanan. Mereka meninggalkan rumah dan harta benda yang telah menjadi bagian dari hidup mereka, dengan harapan dapat menemukan kehidupan baru yang lebih baik di Madinah. Pada malam yang telah ditentukan, Rasulullah dan Abu Bakar, sahabat terdekatnya, memulai perjalanan yang penuh tantangan. Mereka memilih jalur yang tersembunyi untuk menghindari perhatian kaum Quraisy yang mungkin mengejar mereka. Setiap langkah yang mereka ambil dipenuhi dengan rasa cemas, tetapi juga optimisme akan masa depan yang lebih cerah. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan, termasuk cuaca yang tidak bersahabat dan ancaman dari musuh. Namun, semangat juang dan keyakinan akan misi mereka menjadi sumber kekuatan. Setiap kali mereka merasa lelah, mereka saling mengingatkan untuk tetap bersatu dan berpegang pada keyakinan mereka bahwa Allah akan melindungi mereka. Setelah perjalanan yang melelahkan, para pengikut Islam akhirnya tiba di Madinah. Sambutan hangat dari penduduk Madinah membuat hati mereka bergetar. Masyarakat yang telah mendengar tentang ajaran Islam menyambut mereka dengan antusias, siap memberikan dukungan dan perlindungan. Disinilah mereka menemukan harapan baru, tempat di mana mereka dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesampainya di Madinah, Rasulullah segera mulai merancang struktur masyarakat yang baru. Ia membangun masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial, sekaligus menjadi simbol persatuan umat Islam. Selain itu, Rasulullah juga menjalin hubungan baik dengan kabilah-kabilah yang ada di Madinah, mengajak mereka untuk bersama-sama hidup dalam harmoni. Kehadiran umat Islam di Madinah tidak hanya mengubah nasib mereka, tetapi juga memberikan dampak yang luas bagi seluruh masyarakat. Dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, persatuan, dan kasih sayang. Dari kisah hijrah ini, kita dapat menarik beberapa pelajaran penting. Pertama, keberanian untuk meninggalkan zona nyaman demi mencapai tujuan yang lebih baik adalah tindakan yang terpuji. Kedua, solidaritas dan dukungan antar sesama manusia sangatlah penting dalam menghadapi tantangan hidup. Ketiga, setiap perubahan, meskipun sulit, dapat menjadi langkah menuju pencapaian yang lebih besar jika dilakukan dengan keyakinan dan semangat yang tinggi. Akhirnya, hijrah mengajarkan kita bahwa pencarian akan tempat yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik adalah hak setiap individu. Dengan iman dan kebersamaan, kita dapat mengatasi segala rintangan yang menghadang.